Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Pembahasan kali ini kita masih membahas seputar dari tab menu mailing atau mailmate di Microsoft Word. Untuk kali ini saya akan membahas berkaitan masalah format angka di mailmate Microsoft Word. Untuk kali ini kita menggunakan studi kasus berkaitan pembuatan slip gaji di suatu perusahaan. Yang masih ini saya buat untuk tempat saya sendiri. Jadi di sini terdiri dari periode, ini waktu gajinya kapan, kemudian ada detail nama pegawai, jabatan dan statusnya, dan di sini untuk item filenya itu ada gaji pokok, tunjangan jabatan, pendidikan, transport, bonus, dan nanti kita akan total untuk penghasilannya. Kemudian di sini ada juga potongan berupa pinjaman pegawai, zakat, dan lain-lain. Nantinya saya siapkan ada 3 file kosong. Ini kita langsung saja untuk proses sinkronnya. Tapi sebelumnya di sini saya akan menampilkan data untuk Excel-nya. Jadi di sini kita buat file untuk di periode, nama pegawai, jabatan. Di sini nanti kita tampilkan email. Jadi kalau kita ingin slip ini tidak di print melainkan langsung masuk ke email, maka kita masukkan ke email dengan seperti contoh di tutorial sebelumnya. Jadi di sini ada status pegawai, dia pegawai tetap ataupun kontrak. Di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, pendidikan, transport, bonus. Di sini saya stripkan untuk slide kosong juga, baru total penghasilan. Di sini adalah total penerimaan. Kemudian di sini ada pinjaman, zakat, serta di sini ada saya siapkan dua masih untuk ininya. Ada total potongan sama total keseluruhan. Oke, kita tutup untuk Excel-nya, kita save. Kita kembali ke lembar kerja kita di Word. Setelah itu kita akan sinkronkan dulu mailmate-nya data Excel terhadap Word-nya ini. Caranya yaitu kita pilih ke menu mailing, kemudian select recipient, kemudian use an assigning list. Jadi kita akan cari database-nya. Kita masuk ke folder, oke. Kemudian data payroll Oktober. Di sini karena sheet-nya memang satu, kita tinggal pilih. Kalau enggak, kita harus menamai sheet-nya supaya kita lebih mudah dalam proses sinkronnya atau select tabelnya. Oke. Nah, sudah, ini sudah tersinkron dengan ditandanya bahwa di sini sudah aktif insert filenya. Maka kita masuk ke periode. Di sini kita sisipkan untuk periodenya. Mungkin kita kasih spasi aja depannya. Selanjutnya kita beri spasi lagi. Kemudian kita tambah untuk nama pegawai. Ditambahkan spasi juga. Ini selanjutnya untuk jabatan. Ini status. Kemudian di sini gaji pokok, jabatan, pendidikan, kemudian bonus. Di sini total penghasilan. Selanjutnya ini kita masuk ke menu pinjaman dan zakat. Di sini selanjutnya kita pilih untuk menu total potongan, dan yang akhir kita masuk ke total. Di sini mungkin nanti kita tambahkan tanggal saja, tanggal anunya. Setelah itu hasil sudah selesai semua, kita preview. Nah, ketika kita preview, maka kita lakukan format untuk angka-angka yang ada di sini. Dengan cara kita blok untuk ininya, filenya, klik kanan, toggle fill and code. Nah, di sini kita zoom. Nah, jadi di depan kurung kurawal penutup, maka kita bisa ketik backslash, tanda pagar, spasi, tanda pagar,
titik ataupun koma, kita tentukan tergantung pada sistem kita. Selesai. Kita kalau sudah selesai, kita uji coba, maka kita bisa langsung update file. Nah, ketika ada permasalahan komanya bukan di dalam sini tapi melainkan di sini, maka di sini itu ada kita harus merubah di titik ini menjadi koma. Coba kita update file. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita mungkin bisa copy aja supaya tidak kode lagi. Ini tinggal selanjutnya tinggal juga. Ini kita update file juga. Setelah itu kita bisa lakukan alt F9. Nah, kemudian kita preview, maka hasilnya sudah keluar untuk nilainya. Selanjutnya kita bisa menghilangkan alat bantu. Jadi untuk pembuatan penulisan ini saya tidak menggunakan untuk rulernya, tapi menggunakan tabel sehingga mempermudah kita dalam proses penataan di Word kita, di lembar kerja kita. Dari sini kita masuk ke desain, setelah itu boulder, kemudian border and shading. Di sini kita off kan semua sehingga hasilnya kayak gini. Tinggal mungkin kita tambahkan di sini juga untuk garisnya, border and shading. Oke, yang paling tengah tinggal kita kasih yang agak tebal, kemudian taruh di area tengah. Kemudian untuk yang di area sini kita blok, kemudian desain border and shadingnya kita nonaktifkan. Ini juga berlaku. Kayak apa? Jadi munculnya ketika dicetak dia modelnya kayak gini. Jadi ada batasan untuk antara potongan dan pinjaman. Ini pun bisa seandainya kita mungkin kepingin menampilkan untuk atasnya, jadi kita boulder lagi untuk mempercantik tampilan dari di sini. Kita blok untuk garis tengahnya, kemudian border shading kita aktifkan untuk yang areanya. Jadi ini kemudian tinggal kita rapikan jadi hasil total penghasilan. Di sini tinggal kita blok, kita rapikan di garis atasnya agak masuk di sini juga supaya kesannya dia bagian dari ini. Jadi itu tentang cara untuk kita dalam membuat slip gaji pegawai
dengan format angka di MailMate. Selanjutnya, seandainya kita kepingin mengeluarkan nilai rupiah di sini, maka kita bisa menyisipkan update. Ini ya, kita klik lagi di sini di area ini depan dari koma itu kita bisa kasih rupiah. Kalau ingin memberi titik, maka kita petik atas satu titik, petik atas. Ini coba kita hanya untuk rupiah saja, kita coba update. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau seandainya kita bisa menggunakan tambahkan di titik, maka kita update fill, kemudian kita update kembali. Nah, ini hasilnya. Jadi tergantung kita menggunakan apakah memang polos saja dengan koma ataupun dengan tanda titik. Seandainya pun kepingin update juga untuk di area belakangnya, maka kita bisa gunakan titik kemudian 00. Itu maka hasilnya keluar kayak gini. Jadi ada poinnya di sisi belakangnya. Jadi itu saja mungkin tutorial dari saya berkaitan untuk format angka di Microsoft Word untuk submenu mailing atau mailmate. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan channel saya bisa lakukan dengan like dan share serta tinggalkan komentar untuk pengembangan channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.